Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum mata pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita melanjutkan mata pelajarannya, alangkah baiknya perkenalkan dulu. Nama Ibu Triyogi Desyawati, biasa dipanggil Ibu Triyogi. Ibu di sini menempatkan mandat untuk mengajar ekonomi kelas 11. Sebelum kita memulai mata pelajaran ekonomi, Ibu kasih arahan atau motivasi sedikit buat kalian anak-anakku. Untuk kelas 11, kalian kan udah kelas 11, dimana kelas 11 ini yang nantinya kalian masa-masanya sudah mau mendekati hampir naik kelas ke kelas 12. Jadi apa? Kelas 12 itu dimana udah memikirkan mau melanjutkan kuliah, ada yang mau melanjutkan ke dunia kerja. Jadi intinya kelas 11 ini kalian betul-betul harus Ibu saranin benar-benar fokus untuk belajar dan belajar lebih giat lagi. Kurangin main gadgetnya. Untuk itu Ibu memberikan arahan di kelas 12 nanti kalian bakalan cuma sedikit waktu untuk belajar tatap muka dengan ibu guru, bapak guru, teman-teman. Maka dari itu Ibu mohon di kelas 11 ini kalian benar-benar mengerti, paham apa yang bapak ibu sampaikan, materi apa saja yang ibu bapak sampaikan, yang nantinya kalian itu terapkan dan disaring ke dalam pikiran, biar tidak terjadi nantinya kendala ke kelas 12-nya. Materi ini benar-benar menunjang untuk kalian nanti di ujian akhir, ujian nasional bahkan. Maka dari itu tolong Ibu minta perhatiannya sebelum Ibu masuk nanti di materi pembelajaran, yaitu materi ekonomi. Ibu kan mengajar ekonomi. Sebelumnya Ibu ngasih saran pada kalian, sudah kelas 11, sebentar lagi mau naik ke kelas 12. Di mana kelas 12 ini kalian nanti bakal benar-benar fokus apa? Fokus waktunya cuma sedikit di kelas 12 itu. Di mana pembelajarannya pun tatap muka sama guru, sama bapak ibu guru, sama teman-teman pun sedikit. Baik, kita nanti cukup itu sudah saja ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita akan mempelajari mengenai indeks harga. Apa sih itu indeks harga? Ada yang tahu indeks harga itu apa? Coba kalian buka halaman di indeks harga, itu ada di halaman 36, LKS-nya buka halaman 36. Di situ dijelaskan tentang indeks harga. Kebetulan Ibu di sini mengajar ekonomi, kalian kan sudah kelas 11 mata jurusan IPS. Jadi harus benar-benar indeks harga ini kalian benar-benar harus benar-benar dipelajari. Karena apa? Indeks harga di sini nantinya ada perhitungan indeks harga. Jadi di sini kalian harus benar-benar fokus. Apa sih itu indeks harga? Ada yang bisa? Nah, di sini indeks harga ini apa sih? Suatu ukuran statistik yang menyatakan apa? Menyatakan perubahan harga dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya. Jadi, indeks harga di sini dimaksudkan adalah perubahan harga dari harga dasar menjadi ke harga berikutnya. Jadi, perubahan itu ada yang signifikan, ada yang enggak. Intinya di sini adanya suatu ukuran statistik yang menyatakan bagaimana? Yang menyatakan adanya perubahan harga apa? Kayak semacam harga sembako di tahun 2018, harga gula pasir misalkan 1 kilonya 10.000 di tahun 2018.
terjadi kenaikan di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 12.000. Otomatis di situ kan ada kenaikan harga, di mana indeks harga di sini nanti dituliskan beberapa peranan. Apa saja peranan dalam indeks harga? Jelas di sini peranan indeks harga ini sangat penting. Karena apa? Indeks harga ini peranannya sebagai barometer atau tolak ukur. Barometer apa? Barometer tentang ekonomi, perkembangan ekonomi di ekonomi secara umum, sebagai deflator. Deflator di sini maksudnya itu perhitungan dalam statistik untuk menghitungkan ukuran statistik ekonominya bagaimana. Jelas di sini nanti Ibu akan memasuki perhitungan, di mana perhitungan di sini dijelaskan yaitu indeks harga. Di sini dijelaskan indeks harga. Rumus indeks harga di sini yaitu IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%. Di mana sigma PN di sini maksudnya jumlah harga-harga pada tahun yang diamati. Maksudnya yang diamati itu tahun dasar, tahun sekarang. Tahun sekarang itu PN. PO-nya yaitu sigma PO, di mana jumlah harga-harga pada tahun dasar. Berarti tahun yang diamati berarti tahun yang sekarang. Misalkan kenaikan tingkat harga gula pasir pada tahun 2018 yaitu sebesar 10.000 per kilogramnya. Sedangkan di tahun 2019 yaitu harganya 11.000 per kilogram. Berarti di situ ada kenaikan harga 1.000. Nah, itu yang menjadi tahun jumlah harga pada tahun yang diamati. Berarti tahun 2019 nya berapa? Tinggal dimasukkan IA. IA itu rumus dari indeks harga. Indeks harga agregatif, di mana sigma PN dibagi sigma PO. Sigma PO dikali 100%. Misalkan di sini Ibu kasih contoh. Misalkan ada 5 macam barang. Barang A, B, C, D, dan E. Macam barang di sini ada harga 2.000 per harga dari harga 2018 dan harga 2019. Di mana di sini macam-macam barang A, B, C, D, dan E itu berbeda-beda. Dari harga dari tahun 2018, harga 2019 otomatis beda. Dari A saja harga di tahun 2018 200 dan harga 2019 300 dan seterusnya. Bagaimana cara menghitung dari indeks harga ini menggunakan rumusnya? Kita masukkan dulu rumus, yaitu rumus ini. Pakai rumus indeks harga agregatif yaitu sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%. Di mana kita masukin dulu sigma PN-nya di sini. Sigma PN dibagi sigma PO. Di mana sigma PN itu jumlah harga-harga pada tahun yang diamati. Pertanyaan di sini, berapa jika di tahun dasarnya itu kan 2018, berapa yang ditanyakan berapa kenaikan di tahun 2019. Maka rumusnya sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%. Maka kita masukkan rumus dulu. Di harga 2018 kita jumlahin dulu semuanya. Ternyata ada 1.300. Masukin sigma PN berarti harga di tahun harga di tahun sekarangnya berapa? Berarti harga di tahun sekarang berarti harga di tahun 2019. Harga yang sekarang di tahun 2019 dibagi harga tahun sekarang 2019 1.500 dibagi harga di tahun 2018 yaitu 1.300 dikali 100%. Baik, kalau sudah menemukan hasil seperti ini, berarti kita akan menghitung misalkan 1.500 dibagi 1.300 dikali 100 yaitu 115,38%. Artinya belum sampai sini masih ada, karena di dalam indeks harga ini adanya berapa kenaikannya dari 100% itu. Dari hasil ini yang tadinya
sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%, berarti kan 1500 dibagi 1300 dikali 100%. Dapat hasilnya yaitu 115,38%. Artinya di tahun 2019 mengalami kenaikan berapa? Kita kurangin 100%. Biar di tahun 2019 mengalami berapa kenaikannya? Otomatis kita dikurangin 100%. 115,38% dikurangi 100% yaitu dapat 15,38%. Artinya di tahun 2019 indeks harga mengalami kenaikan sebesar berapa? Sebesar 15,38%. Dari mana? Dari perhitungan ini. Ini nanti insya Allah pas ujian kalian bakal menemukan soal seperti ini. Mungkin beda angkanya, diganti dibolak-balik angkanya. Rumusnya tetap sama. Ada 3 kemungkinan rumus, tapi kalian belajar saja rumus yang kita pakai di LKS kalian masing-masing. Itu nggak jauh beda. Nanti kalau misalkan ujian pasti ketemu soal-soal yang seperti ini. Cuman kita bedain aja ke angkanya, bisa jadi berubah. Nah, gimana Bu kalau misalkan di sininya ada tahun 2020 misalkan gini. Jika tahun dasarnya di tahun 2019, berapa kenaikan indeks harga di tahun 2020? Misalkan tahun 2020-nya di sini taruhlah 2000. Kita masukin misalkan ada 3 kolom nih, tahun 2018, 2019, 2018. Jadi kita harus terpacu pada pertanyaannya, terjebak pada pertanyaannya. Nah, kita fokus berarti ke harga 2019-2020. Misalkan ada 3 kolom, tahun 2018, 2019, 2020. Ada pertanyaan seperti ini. Jika tahun dasarnya yaitu di tahun 2019, maka berapa kenaikan indeks harga di tahun 2020? Misalkan ini udah diketahui 2020-nya 2000 ya. Misalkan kita fokus ke berarti 2019 sama 2020. Jangan 2018-nya kalian hitung. Nah, bedanya di situ. Ibu cuman ngasih contoh cuman dua kolom. Harga tahun 2018 dan 2019. Cuman nanti bedanya pasti ya kalau nggak jauh beda, cuman kayak tadi Ibu jelasin tadi. Intinya kalian harus benar-benar jeli dengan pertanyaannya. Jika yang ditanyakan tahun dasarnya misalkan di tahun 2019, maka berapa kenaikan yang terjadi indeks harga tahun 2020? Kita hitung aja, berarti fokusnya ke 2019 sama 2020. Tahun 2018 berarti kita abaikan. Soalnya yang jadi pertanyaan kan 2019 sampai 2020. Jelas? Karena Ibu di sini cuma menjelaskan yang di tahun 2018, 2019. Itu kan cuman pertanyaannya lumayan mudah. Takutnya nanti ada pertanyaan, ada 3 kolom di tahun 2018, 19, 20. Intinya jangan terpacu pada terbiasanya terjebak sama pertanyaan. Kalian harus benar-benar kalau ada soal pertanyaan indeks harga, seputaran indeks harga, ada yang kolom ketiga tadi, kalian harus benar-benar jeli menghitungnya, membacanya. Udah? Ada yang bisa ditanyakan? Ada yang kurang paham? Apa ada yang udah paham semua? Baik. Jika kalau nggak ada yang mau bertanya, sudah nggak ada yang mau bertanya, baik, Ibu akan kasih kalian tugas mengenai indeks harga. Perhitungannya seperti ini, tapi ya intinya nggak jauh beda dengan apa yang Ibu paparkan dan jelaskan di sini tadi. Berhubung waktunya sudah mau habis, kalian nanti Ibu suruh kasih PR di halaman 37 halaman 43, mohon maaf. 43 nomor 1 sampai nomor 5. Kalian kerjakan minggu depan
Ibu tunjuk satu persatu. Ibu tunjuk nih sesuai absen, terserah ibu, maju, dan itu nanti buat bahan nilai dan ibu kasih plus. Baik, karena waktu sudah cukup habis ya, ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama Ibu Fitri Evi Julianti. Di sini Ibu mengajar ekonomi. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu absensi ya. Yang pertama, Doni Indrajaya, Amalia Putri Wahyuni, Vika Auliasari. Alhamdulillah masuk semua. Oke. Ibu di sini ingin menyampaikan tentang materi inflasi. Di sini ada yang tahu inflasi apa? Ya. Agak benar, hampir benar. Ada lagi? Oke. Apa sih itu inflasi? Inflasi itu menunjukkan gejala kenaikan harga-harga secara umum yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang berada saat perekonomian di dunia ini. Inflasi dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang secara terus-menerus. Di sini juga inflasi ada penyebabnya. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan produksi, terus meningkatnya permintaan agregat, penetapannya harga oleh pemerintah, dan pengaruh sektor moneter. Di sini juga ada jenis-jenis inflasi. Berdasarkan tingkat keparahannya, terus berdasarkan penyebabnya, berdasarkan asalnya, berdasarkan tingkat keparahannya, itu ada 4. Inflasi ringan di bawah 10% per tahun, inflasi sedang di antara 10% sampai 30% per tahun, inflasi berat 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat itu hiperinflasi, itu di atas 100% per tahunnya. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya. Itu ada 3. Inflasi karena perluasan permintaan,
inflasi karena perluasan permintaan, yaitu inflasi yang timbul karena kuatnya permintaan masyarakat akan berbagai barang dan jasa. Terus yang kedua, inflasi sumbatan. Inflasi yang timbul karena ketidaklancarannya penyesuaian sumber daya terhadap perubahan komposisi atau struktur permintaannya. Yang ketiga, inflasi karena dorongan biaya, yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksinya. Nah, yang ketiga, berdasarkan asalnya. Itu ada dua, inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari luar negeri timbul karena hal yang berdasarkan dari dalam negeri itu sendiri. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri timbul karena hal yang berasal dari luar negeri. Dan ini ada dampak inflasi, yaitu dampaknya bagi perekonomian, bagi perdagangan internasional, bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap, bagi para penabung, bagi debitur dan kreditur, dan bagi produsen. Dan ada cara mengendalikan inflasi, yaitu dengan cara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter. Nah, yang pertama, kebijakan moneter ditentukan dengan mengatur jumlah uang yang beredar ketika terjadi inflasi. Contohnya seperti Bank Indonesia yang membuat kebijakan moneter dilakukan dengan menggunakan cara pengawasan kredit secara selektif atau yang lebih ketat lagi dalam memberi kredit. Yang kedua, kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan permintaan agregal, yaitu dengan cara pengaturan pengeluaran pemerintah atau APBN negara. Yang ketiga, kebijakan non-moneter yang mengatur hal-hal seperti peningkatan produksi, kebijakan upah, pengaturan distribusi barang, dan lain sebagainya. Oke, Ibu telah selesai menjelaskan materi tentang inflasi. Di sini ada yang kurang jelas atau ingin bertanya? Oke, ternyata sudah cukup jelas. Ibu jelaskan tentang inflasi, dan Ibu di sini ingin memberi tugas kelompok yang dimana membuat tentang inflasi di lingkungan atau inflasi tentang perekonomian saat ini. Dibuat kelompok dan per kelompok membuat mind mapping, lalu minggu depan maju di depan kelas untuk mempresentasikannya ya. Sekian penjelasan Ibu untuk menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah Allah sekarang menjadi dunia pada saat ini. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa akan saya pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Di sini kita akan membahas materi tentang teori permintaan dan penawaran uang. Di sini ada yang dalam tentang uang, semua ya. Nah, uang itu hampir tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Apa-apa butuh uang.
Dalam perekonomian, uang diibaratkan sebagai bahan bakar yang diperlukan untuk menggerakkan mesin perekonomian. Tapi tahukah kalian, pergerakan uang dalam perekonomian itu dipengaruhi oleh teori permintaan dan penawaran uang. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada teori permintaan uang. Permintaan uang di sini diartikan sebagai kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Nah, jadi kalau masyarakat butuh uang berarti muncul permintaan uang. Nah, berdasarkan teori permintaan uang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada teori liquidity preference Keynes. Di teori Keynes, menurut Keynes ada 3 motivasi orang memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan memperoleh keuntungan. Selanjutnya yang kedua ada teori kuantitas atau teori klasik. Teori klasik ini membahas tentang hubungan antara penawaran dan permintaan. Nah, menitik beratkan uang dari sudut pandang kuantitasnya atau banyaknya. Selanjutnya ada teori penawaran uang. Penawaran uang yang merupakan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Penawaran uang itu juga ada teorinya. Yang pertama ada teori penawaran uang tanpa bank. Lalu ada teori penawaran uang modern. Teori penawaran uang tanpa bank ini merupakan gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Nah, jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat ini naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas yang di masyarakat itu sendiri. Lalu ada teori penawaran uang modern. Dalam sistem standar kertas dengan otoritas moneter yakni bank sentral yang memproduksi uang primer. Lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya ini berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang real hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Nah, segitu penjelasan tentang teori permintaan dan penawaran uang. Waktu itu udah habis ya. Baik, langsung saja saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.